Cuak. Cuak. Enggak cuak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Ormas, obrolan mahasiswa. Nah, kembali lagi dengan saya Joko sama Aparisi yang akan berbincang-bincang hangat nih di malam hari ini bersama dengan salah satu narasumber yang pastinya kece juga ya, dan juga seorang mahasiswa nih yang ada di sebelah kiri saya. Mungkin dari layar teman-teman yang ada di rumah itu sebelah kanan gitu ya, yaitu dengan Kang Apip. Halo nih Kang Apip. Halo semua sobat-sobat mahasiswa. Hari ini kita bakal bincang-bincang banyak hal lah pokoknya. Oke. Gimana nih Kang Apip kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Kang Joko gimana? Oke, alhamdulillah sehat juga ya. Alhamdulillah. Kita masih sehat-sehat berarti ya? Ya, alhamdulillah. Kalau ngebuburitnya biasanya kemana nih? Kalau kan Kang Apip tuh dari mahasiswa UIN Bandung gitu ya. Dan jurusan apa nih Kang? Komunikasi penyiaran Islam. Oke, pasti tahu nih tongkrongan-tongkrongan keren kalau buat ngebuburit di sekitar Bandung UIN gitu. Kemana nih biasanya? Kalau misalkan untuk mahasiswa biasanya tuh ngabuburit sekalian nyari takjil gratis tuh. Oke. Karena kan ya namanya mahasiswa ya harus ngirit-ngirit uang. Dan sekarang yang lagi tren itu yang jadi tempat buat ngabuburit itu di Masjid Al Jabar Kang Joko. Oke. Karena kan kemarin tuh sempat tutup tuh Al Jabar. Terus pas 1 Ramadan dibuka dan isunya setiap hari ada 4.000 box. Wah. Itu mahasiswa yang ada di sekitar situ kan karena banyak kampus kayak wah gak boleh disia-siain ini kesempatan. Oke, lumayan ini irit uang tiap hari. Oke. Jadi ini buat teman-teman juga nih ya. For your information juga nih dari Kang Apip, kalau mau cari takjil dan buka berat yang gratis ke Al Jabar. Tapi bukan untuk ambil itunya juga ya, tapi untuk tadarus di sana gitu ya sambil nunggu maghrib. Kita mah sambil menyelam minum air Kang Joko. Yang penting niat karena Allah, dapat nasi alhamdulillah, nggak dapat ya syukurin aja. Oke nih Kang. Udah bahas ini nih kita itu malam ini akan bincang-bincang tentang hal yang tren gitu ya di pekan-pekan ini ataupun bulan-bulan ini yang sangat hangat dibincangkan gitu ya, diperbincangkan oleh banyak orang nih. Kalau boleh tahu nih di HP ataupun di TikToknya Kang Apip apa nih yang lagi tren sekarang gitu? Kalau bicarain yang ada di dalam HP saya jujur aja nih ya, nggak tahu kenapa kalau misalkan kayak isu politik, isu-isu dunia dan lainnya tuh kadang nggak ada nih Kang Joko. Isinya tuh yang lawak-lawak, yang lucu-lucu. Jadi bagus ya buat ketawa. Tiap hari tuh ketawa kalau misalkan yang di TikTok tuh. Oh iya. Makanya kadang jadi kayak kurang update gitu. Tapi karena kan media sosial gua kan bukan cuma TikTok aja ya. Jadi walaupun kadang di TikTok kurang update, biasanya di Instagram juga muncul tuh gitu. Oke, berarti kebanyakan app Wi-Fi-nya itu tentang yang lucu-lucu. Yang lucu-lucu, asli. Berarti gak ada yang nyeleweng dikit gitu yang mungkin dibincangkan? Ada sih, ada. Paling ya 1-2 tuh kemarin mulai lewat yang Piala Dunia batal U20. Itu jujur ya Kang Joko, walaupun gue itu bukan pecinta sepak bola, nggak terlalu ngikutin sepak bola, tapi kayak kenapa harus batal? Padahal kan udah seneng ya. Kita kan pengen ikut euforianya gitu loh. Ikut kebahagiaannya, ikut hura-huranya. Kalau Indonesia tuh jadi Piala Dunia, jadi tuan rumah Piala Dunia. Kayak siapa tahu lagi ada uang bisa nonton langsung ke stadion. Iya betul. Sama bisa ini ya mengharumkan nama bangsa juga gitu. Dan juga isu yang Kang Apip lagi tren itu lagi isu hangat-hangatnya belakangan ini gitu ya. Dan mungkin kita akan spill juga gitu ya di nanti sambil berlangsung podcastnya gitu. Nah kan dari tadi tren TikToknya Kang Apip nih, kalau di TikToknya saya gitu ya yang lagi hangat diperbincangkan itu salah satunya ada juga ya yang Pildun 2023 yang gagal di Indonesia gitu. Terus ada yang lagi rame nih yang fansnya dari Blackpink gitu ya, yang sempat masuk gitu ya, bahwa ada nih yang banyak yang kontroversi gitu ya, ada yang FOMO itu jadi yang nggak mau ketinggalan tren gitu. Nah kayak gitu. Terus ada yang ngerosting lah, dan pas di roasting balik gak mau gitu, pokoknya kontroversi lagi gitu. Berarti
Kang Joko sedang nonton Blackpink nih? Enggak sih, muncul aja. Itu muncul gitu. aja tiba-tiba gitu ya. Terus yang lagi tren itu yang ini, yang sekolah subuh jam 5. Oke, iya dengar tuh di NTT ya? Iya betul, NTT gitu. Oke, berarti tren isu kita itu hampir setara gitu ya yang lagi dibicarain di masyarakat Indonesia. Tapi yang menarik tuh ya, yang sekolah jam 5 subuh. Iya. Itu tuh pas pertama kali dengar, sebenarnya ada sisi positif, ada sisi negatifnya sih. Iya betul. Pertama sisi positifnya itu mungkin ya yang dipikirin pemerintah untuk membentuk habit seorang pemuda agar bisa bangun pagi dan untuk membentuk karakternya mungkin di tahun 2040 nanti. Tapi di sisi lain kalau misalkan kita memperhatikan, kesian juga. Iya betul. Jam 5 masih sekolah, belum mandinya, belum kan kalau pagi tuh jam BAB, belum ngantri kamar mandinya, itu agak berat tuh. Betul banget. Ya belum kalau orang tuanya punya anak bayi, itu sebenarnya harus kita sebagai misalkan kita memposisikan diri sebagai pemerintah, kayaknya kita harus lebih detail memperhatikan dari segala aspek gitu. Jangan harus lihat satu sisi. Betul. Didiskusikan gitu ya sama warganya gitu. Karena yang sekolah masuk jam 5 subuh itu ada di NTT gitu ya, oleh Bapak Victor ataupun Bapak Gubernur gitu ya. Entah apa gitu ya tujuannya gitu ya. Itu tuh yang tren jam 5 itu buat SMA gitu ya Kang Apip. Nah gitu. Jadi kesian ya, betul nih kata Kang Apip tadi. Ada yang punya anak lah ya orang tuanya. Ini ngomong-ngomong nih Pak, ini kesian nih yang ibu-ibu pagi-pagi subuh jam 1 udah masak, dia buka catering atau apa gitu ya, buat bekelin ke anaknya. Jadi belum ngurus suami. Kesian juga yang jadi ibu rumah tangga kan, dia harus lebih bangun lebih pagi lagi. Nanti ngerinya berdampak ke kondisi fisiknya ya kan. Jadi gitu, harus lebih detail lah kita melihat berbagai aspek dari aspek positif dan negatifnya. Betul banget gitu, karena kasihan juga gitu ya. Mungkin dari kita itu emang ngobrolnya santai aja gitu, jadi harus dilihat juga nih siswanya, apakah kalau sudah berjalan itu apakah sesuai gitu ya dengan siswanya. Kalau takutnya jam 5 udah ke sekolah, tapi kalau lihat gurunya gitu ya, guru belum tentu jam 5 udah standby di sekolah gitu ya. Ada lagi yang tadi kata Kang Apip, punya anak, belum masak, belum cek tugas sekolah. Pokoknya kasihan banget kita kalau jam 5 subuh tuh. Oke, terus nih kita udah bahas tentang yang sekolah dari jam 5. Oke, kita masuk lagi nih yang ke tren yang lagi hangat-hangatnya gitu ya, tentang Piala Dunia U30 yang batal, U20 yang batal dilaksanakan di Indonesia gitu ya. Gimana nih pandangan Kang Apip tentang kekecewaan para bangsa gitu? Yang seperti yang gue sampaikan tadi, gue bukan pecinta sepak bola, jadi nggak terlalu ngikutin yang namanya sepak bola, tapi tahu. Dan gue aja yang bukan pecinta sepak bola, yang bukan pengamat sepak bola, dengar berita kayak gitu agak sedih. Ya sedih aja, kenapa udah seneng-seneng ibaratnya kayak di PHP-in gitu. Wih, Piala Dunia udah jadi, Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia nih. Pas udah hari H-nya, udah dekat hari H, dibatalin. Itu kan jadi kekecewaan yang mendalam bagi seseorang yang mencintai gitu. Ya kan? Nah, terus kalau gua aja yang bukan pecinta pengen ikut euforianya, pengen ikut hura-huranya, gimana yang pecinta sepak bola gitu. Nah itu kalau misalkan kita memposisikan diri menjadi seseorang pecinta sepak bola, ya pasti kecewa banget lah. Indonesia masuk Piala Dunia aja itu udah keren banget, apalagi jadi tuan rumah Piala Dunia. Gitu. Ya betul banget ya. Jadi itu tuh jadi kontroversi gitu ya. Jadi buat teman-teman juga gitu ya, yang kita baca nih di laman PSSI, terus yang di Pak Ganjar gitu ya, di komen-komennya itu, wah itu tuh ada dua kubu gitu ya, yang saling komen. Ada yang kubu pro dengan Pak Ganjar, ada juga yang tidak gitu. Karena di sisi lain gitu ya, dibatalkannya Piala Dunia U20 itu tuh yang pertama karena melarang ataupun tidak setujunya dengan timnas dari Israel gitu ya, karena kita tahu gitu ya, Israel itu sedang menjajah Palestina. Selain di sisi lain gitu ya, Palestina juga negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia gitu. Jadi sangat disayangkan sekali, terutama kan dari Piala Dunia tahun kemarin gitu ya, Rusia itu
nggak tahu sekarang gitu ya, Rusia itu tidak boleh bertanding gitu karena sudah menjajah Ukraina. Oh, yang pas Piala Dunia tahun kemarin, yang belum lama ini. Iya, itu benar. Jadi kayak ada kejanggalan, jadi kayak ada standar ganda gitu, Kang Joko. Betul. Dan juga gimana ya? Ini udah mau 2024 juga sih ya. Jadi emang kadang tuh segala isu jadi panas. Jadi dikait-kaitkan gitu. Iya, betul. Emang kalau misalkan kita lihat alasannya, ya cukup mendukung sih untuk keadaan di Indonesia. Cuman itu tadi, kenapa harus ada kayak seperti ada standar ganda, jadi nggak merata gitu. Kayak penjajahan khusus di itu yang Rusia kemarin, kenapa nggak kena gitu. Jadi seperti itu, Kang Joko. Iya betul. Jadi ini ya, Indonesia itu kalau diibaratkan maju kena, mundur kena gitu. Jadi double kill gitu Indonesia itu. Tapi kadang kita juga kayak harus ngelihat dari dua sisi. Kan tadi kita ngelihat dari sisi pecinta sepak bola, tapi kita coba lihat sisi dari pemerintah juga. Kan alasannya emang sebenarnya masuk akal, cuma emang agak mengganjalnya karena udah dikit lagi 2024 gitu pemilu. Tapi kalau misalkan kita nggak pernah tahu apa yang ada di balik alasan pemerintah secara mendetail. Itu kan yang tahu hanya mereka gitu. Jadi kalau menurut saya tuh pengennya di tengah-tengah aja gitu. Selama batalnya Piala Dunia ini nggak terlalu berdampak buruk untuk Indonesia, kenapa kita nggak coba menerima dengan lapang dada? Walaupun tetap kekacauan itu pasti ada gitu. Terutama buat ini ya, pemain timnas U20 Indonesia gitu, sampai banyak bikin status itu yang sedih-sedih. Emang itu tuh ke kita juga gitu ya, ke para pendukung juga ikut sedih gitu, bahwa mereka tuh udah berjuang tapi batal gitu. Tapi jangan dijudge ya, saya juga kecewa soalnya. Soalnya ini tuh sensitif banget gitu. Betul. Makanya saya tadi bilang pokoknya gue di tengah-tengah aja gitu. Jadi buat teman-teman juga gitu, jadi pas nonton ini tuh nggak jadi harus dijernihkan dulu gitu ya kepalanya gitu. Jadi kita sama-sama mendiskusikan. Buat teman-teman juga nih yang lagi nonton, boleh banget untuk komen di bawah gitu ya, menurut teman-teman sih gimana gitu tentang pembatalan ini. Terus masukan teman-teman untuk pemerintahan Indonesia itu harus seperti apa gitu ya, boleh di komen di bawah gitu. Karena dari Euforia sendiri itu udah seru banget gitu ya Indonesia gitu. Gimana nih tanggapan Kang Apip gitu ya tentang Euforia masyarakat Indonesia yang sangat antusias menyambut Piala Dunia ini gitu? Wah, sebenarnya kalau misalkan Piala Dunia U20 ini jadi di Indonesia, euforianya kita nggak tahu ya bakal semeriah apa. Karena ini the first time gitu. Pertama kali Indonesia setelah sekian lama akhirnya bisa tanding di Piala Dunia walaupun U20-nya. Tapi ini suatu prestasi, suatu kebanggaan. Prestasi banget sih. Jelas Indonesia pasti bakal rame banget sih. Mulai dari aksesorisnya, merchandise-nya. Dan itu juga sebenarnya bisa meningkatkan UMKM. Penghasilan UMKM di Indonesia. Jadi banyak manfaatnya. Betul, banyak manfaatnya. Terus dikenal oleh negara lain gitu. Jadi yang biasanya gak dipandang di Indonesia tuh jadi masuk ke permukaan gitu. Pokoknya luar biasa sih kalau Indonesia jadi kalau jadi gitu jadi. Tapi sayangnya kemarin udah ada pengumuman resmi kalau nggak salah. Jadi kita harus terima lapang dada gitu. Kembali ke awal lagi gitu ya. Karena dari tadi ya Euforia Pak Ganjar juga gitu ya. Bukan Pak Ganjar, Pak Erick Thohir gitu ya, selaku ketua PSSI itu udah membuat soundtrack gitu ya dengan Originius, Lyodra Ginting, Tiara Andini, terus Jipa gitu ya, udah bikin lagu soundtrack gitu. Apa nih Kang lagu? Nggak tahu. Ya itu tadi karena saya itu nggak terlalu mengikuti. Jadi seandainya tahu pun kalau udah terjadi gitu, wah rame nih Piala Dunia udah mulai, baru tuh ikutin gitu ya. Jadi nggak terlalu giroh. Kadang orang itu emang beda-beda fashion gitu ya. Betul. Lagunya tuh biu-bir berem-berem. Bukan ya, tapi glorious gitu ya. Nah itu lagunya, dan udah resmi dicabut gitu ya dari laman pipanya gitu. Terus nih menurut Kang Apip gitu, gimana sih pemuda itu ataupun para masyarakat Indonesia itu memandang dengan dibatalkannya Piala Dunia tahun ini gitu?
ataupun Piala Dunia yang jadinya di Indonesia dibatalkan gitu. Pandangannya gimana? Oh, pandangannya kecewa boleh, wajar. Kecewa itu wajar karena kita manusia. Tapi kita nggak boleh yang namanya larut dalam kesedihan, nggak boleh juga yang namanya ada dendam dan amarah yang berlebihan. Bukan berlebihan, tapi dendam dan amarah sedikit pun tetap nggak boleh. Oke, tadi saya ralat. Jadi seperti itu. Kenapa? Karena kita ini masih satu bangsa, masih satu negara, Betul banget. masih bersaudara, disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita coba cari hikmah lah. Iya. Kalau misalkan kan banyak tuh pepatah yang mengatakan selalu ada hikmah di balik kejadian apapun. Di balik kejadian ini juga pasti ada hikmah tertentu yang kita nggak tahu. Jadi coba kita cari sisi positifnya sebisa mungkin. Iya, betul. Agar kita bisa mengurangi rasa kekecewaan kita. Tapi untuk yang kecewa nggak apa-apa, terusin dulu kecewanya. Tapi jangan lama-lama. Iya. Apalagi sampai menggiring opini yang enggak gitu. Itu nggak boleh banget sih. Apalagi sampai memfitnah, sampai mencaci maki, usahain itu janganlah. Mengkritik boleh, tapi mencaci maki, menjelekkan, menjatuhkan seseorang itu yang dilarang. Oke, betul banget nih. Terus yang jadi poin penting itu tadi nih kata Kang Apip bahwa ini mendekati ke 2024. Nah, menurut Kang Apip nih, sepak bola itu emang ada kaitannya gak sih dengan politik gitu? Ada. Ini mah sepengetahuan saya aja. Menurut saya ada. Kenapa? Karena supporter sepak bola itu cukup banyak. Iya. Seandainya salah satu pihak bisa merebut suara dari pecinta sepak bola aja, itu lumayan bisa mendongkrak menaikkan suara pemilih gitu. Jadi wajar kalau misalkan dunia sepak bola juga kena imbas dari persiapan pemilu itu sendiri. Itu sih pandangan saya. Iya, setuju banget sih. Saya juga setuju dengan pandangan Kak Apip bahwa sepak bola itu memang ada kaitannya dengan perpolitikan. Soalnya nih kalau dilihat di komenan, ngapain sih politik harus terjun ke sepak bola gitu ya? Yang sepak bola kan emang seru-seru gitu ya, yang emang bikin happy penonton gitu. Tapi kok bawa politik gitu kan? Politik yang dikenal oleh masyarakat Indonesia gitu ya, karena kotor gitu ya, ataupun banyak korupsinya. Nah itu jadi asumsi negatif gitu ke si penontonnya. Padahal memang kalau politiknya yang baik mah gak apa-apa gitu. Karena kalau di luar negeri gitu ya, terutama kalau udah nih teman-teman yang suka nonton Netflix gitu ya, di Netflix itu ada Pipa Uncovered, ataupun itu tuh film tentang Liga Pipa itu yang bersangkutan dengan korupsi dan suap gitu ya di Pipa sendiri. Jadi di luar negeri itu udah lumrah gitu ya, politik itu memang sering sangkut paut dengan dunia sepak bola gitu ya. Udah bukan rahasia umum juga sih Kang, kayak di sepak bola ada judinya juga. Ya banyak rekayasa juga. Jadi nggak heran kalau misalkan politik pun masuk ke sana. Iya, setuju banget nih. Terus nih, harapan Kang Apip nih untuk sepak bola tanah air, terus khususnya untuk seluruhnya gitu ya. Gimana nih harapannya? Harapannya untuk sepak bola Indonesia, ayolah kita coba lebih semangat lagi untuk memajukan Indonesia. Jangan jangan mudah tergoda dengan sesuatu, baik itu bentuknya material atau apapun, yang harus mengorbankan harga diri bangsa. Ya, terus jangan mudah menyerah, jangan malas untuk konsisten berlatih. Iya, betul. Karena yang namanya kondisi fisik, kondisi stamina itu kan semakin bertambahnya umur semakin berkurang. Nah, disitulah pentingnya untuk menjaga konsisten dalam berlatih. Itu aja sih Kang Joko kalau harapannya. Oke, luar biasa harapannya gitu ya dari Kang Apip. Nah, dari saya juga nih, terutama buat para pemain gitu ya, pemain gitu. Saya percaya gitu ya bahwa para pemain siap gitu ya, selalu semangat, tidak pantang menyerah gitu ya, karena dari postingannya itu banyak yang ngeluh gitu ya, kayaknya mereka udah dijamin gitu ya kesuksesannya, tapi saya belum gitu, baru merintih karir tapi udah dijatuhkan gitu. Nah,
sedih banget gitu ya kalau Kang Apip kalau baca komentar ataupun status dari para pemain U20 kita gitu ya. Saya percaya gitu bahwa para pemain selalu semangat dan siap untuk ke lapangan rumput Indonesia dan mengharumkan nama bangsa. Amin. Pokoknya Garuda di dada. Tadi itu kita berbicara tentang FYP yang ada di TikTok. Iya, betul. Baru ingat, yang lagi ramai itu tentang ini, Kang. Apa tuh? Mandi lumpur. Mandi lumpur itu tuh lagi ramai banget di TikTok. Betul banget sih. Nih yang suka nyawer nih, tahu pasti. Ya mungkin itu cuannya banyak kali ya. Iya, bener sih kayaknya banyak. Emang Kang Apip kalau itu banyak mau mandi lumpur juga? Enggak juga lah. Oke. Tapi jujur ya, Cuk, gue tuh ngeliat kayak gitu awalnya unik. Terus tapi semakin kesini karena semakin banyak, itu tuh memberikan pandangan kalau orang-orang yang seperti itu kayak mandi lumpur dan sebagainya itu memudarkan mental. Iya, betul. Mental juangnya itu kayak menipis. Jadi lebih mirip pengemis. Maaf, lebih mirip pengemis. Kenapa saya bilang pengemis? Gini, sekarang kan udah zaman canggih. Iya. Segala apapun masuk ke dalam internet. Iya. Mulai dari pekerjaan banyak yang dikonversi menjadi online, dan mungkin karena terlalu majunya, karena kemajuan yang luar biasa ini, sampai mengemis pun beralih ke online. Online, iya benar. Jadi lebih mirip ke ngemis online sebenarnya. Iya sih, sakit banget ya kalau yang nonton yang suka live terus yang kesindir mungkin ya dengan kata-kata Kang Apip itu emang udah sering dibicarakan gitu ya. Soalnya kalau emang dengan dengan ada skillnya gitu. Karena kalau yang kita lihat itu ya Kang Apip itu sampai minta-minta gitu ya. Apalagi yang sampai ngorbanin ibunya. Wah, itu hati-hati. Buat kalian-kalian yang mengorbankan ibunya cuman buat uang yang nggak seberapa itu, hati-hati, jangan sampai kalian jadi anak yang durhaka. Nauzubillah min dzalik. Betul, sampai difilmkan gitu ya, di sinetronkan di mana nih? Nggak tahu. Di Indosiar. Iya gitu ada. Iya, ada di Indosiar tuh. Kesian loh, iya, tapi jadi banyak ibrohnya gitu ya buat kita gitu. Jadi kalau teman-teman nih kalau emang mau live TikTok banyak banget nih jualan ataupun apa gitu ya. Jadi jangan mental ngemis gitu ini. Yeah. Tolong kamu belum makan, jangan sampai seperti itu. Bisa storytelling, bisa belajar bahasa Inggris, ya apapun lah yang bisa meningkatkan kualitas diri kita, yang bisa membuat orang lain senang, yang menghibur. Banyak banget konten-konten di sosial media itu. Bahkan sekarang itu yang lagi tren di TikTok itu banyak ahli curhat gitu ya. Jadi teman-teman nih kalau yang punya masalah banyak tuh ahli curhat konsultasi. Konsultasikan hati Anda ke saya. Betul banget tuh. Tapi banyak nih. Oh, Kang Apip mau? Ya, kalau misalkan ada kenapa enggak? Langsung aja nih. Jangan sungkan untuk curhat. Oke, boleh. Di sini nih. Ya, boleh meninggalkan jejak tuh boleh. Iya sih. Jadi intinya tuh emang jangan sampai ngemis juga gitu ya. Ya, janganlah. Apalagi kalau misalkan di agama Islam itu kan dilarang banget. Iya, betul. Sampai Rasulullah itu pernah bilang orang yang mengemis bukan keadaan darurat, meminta-minta bukan dalam keadaan darurat yang nggak urgent, itu nanti di akhirat dia bakal dibangkitkan wajahnya nggak ada dagingnya. Itu hukuman dari Rasulullah, dari hadis Rasulullah. Nah itu yang kita harus waspadai, jangan sampai kita masih punya fisik yang sehat, kita masih mampu bekerja, tapi kita malah milih meminta-minta. Iya, itu gak boleh banget ya teman-teman. Dengerin kata Kang Apip nih, gak boleh ya. Gak boleh. Kalau mau live TikTok nih, kalau enggak, saya gak kuat nih pengen live TikTok, boleh banget live TikTok, tapi jangan sampai minta-minta. Apalagi yang mau minta singa gitu ya. Tadi kasih singa beneran. Iya, di singa ke lebih baik kayak Alif, siapa? Alif yang mana? Yang raur-raur. Alif Dilan. Mendingan kayak gitu. Pertama dihina,
sampai akhirnya dia naik sendiri karena hinaan itu, dan setelah dia naik dipuji. Oh iya benar, yang kamu nanya gitu kan. Itu kan pertama menguji mental, kedua melatih kreativitasan gitu. Itu mendingan kayak gitu dah. Ya setuju. Lebih baik dari bawah viral dulu nih. Tapi yang jadi kontroversi juga nih, banyak yang viral tapi cuman sebentar doang gitu ya. Itu sayang banget sih. Ya kalau misalkan itu sih faktor karena kurang mengembangkan ide. Iya betul. Gimana ya, kan yang namanya manusia itu kan ada rasa bosan. Itulah pentingnya kita mempunyai inovasi yang terbaru. Ketika kita udah berhasil di atas nih, kita harus bisa nih mempertahankan posisi kita. Oh, gimana ya biar gue bisa tetap viral, bikin konten yang seru, perhatikan minat dari netizen gitu. Kayak ini boleh sebut merek gak ya, kayak Dita Karang nih, itu bagus tuh kalau dalam mempertahankan viralnya itu dia punya standar tren yang dia bikin viral gitu, jadi tetap bertahan di keviralannya gitu. Jadi jangan sampai kita udah viral nih, apalagi kalau viralnya abal-abal gitu, udah mau viral abal-abal, udah rame, hilang aja. Tapi gue mau saran nih buat mahasiswa, karena kita ada di ormas obrolan mahasiswa. Kita jangan pernah berpikir cuma mau viralnya aja. Nah, benar. Kita harus sebagai mahasiswa harus punya pemikiran apa manfaat dari sesuatu yang kita buat. Betul banget. Jadi jangan cuma orientasinya cuan. Iya. Tapi orientasinya apa manfaat yang bisa kita lakukan, yang bisa kita berikan. Betul. Manfaat konten. Kalau cuan mah menyusul. Cuan menyusul, apalagi kalau misalkan kita menjadi orang yang bermanfaat, apa iya sih Allah nggak bantu kita? Iya, benar banget. Pasti Allah bantu, tenang aja. Apalagi ada hadis Nabi kan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Betul banget. Oke, terus yang ini kan lagi bahas tren TikTok nih. Ada nih salah satu lagi yang lagi viral juga tentang cuaks gitu ya. Itu mah ini jokesnya Coki. Oh iya nih, Kang Afif juga nih anak Jaksel gitu. Jadi sesuai nih, kayak cuak-cuak itu dia dari Jaksel. Iya. Gue emang beberapa hari ini gue sering tuh bikin konten tentang cuaks belakangan doang. Tapi insya Allah sih dari kata-kata yang gue keluarkan ada pelajaran yang bisa diambil. Coba aja cek Instagramnya bang.afif_. Wah, promosi nih gue. Ini tolong editor di tit aja ya. Di situ ada konten-konten tentang cuaks. Jadi kayak misalkan bukber elit, sholat maghrib sulit, cuaks gitu. Oke, Kak Afif punya cuaks, coba cuaks ke pemirsa Ormas nih. Nih, mumpung lagi puasa, buat kalian yang suka bukber elit, sholat maghrib sulit, cuaks. Aku juga punya nih. Apa ya, Kak? Bentar, mikir dulu. Ini. Oke, bentar ya. Cuak. Oke, ini. Ada nih dari aku cuaknya. Percuma ngabuburit, puasanya enggak cuak. Aduh, mohon maaf ya. Cuak dari aku kurang jokes kayaknya. Ini nih. Dia yang jago cuak soalnya depan aku. Tapi gimana nih menurut Kang Afif pandangan tentang percuak-cuakan yang ada di luar sana gitu? Ya itu sih nggak apa-apa ya, karena jujur ya gue sendiri nggak tahu arti cuaks itu apa. Tapi kalau gue mengartikan cuaks itu ya cuman kata-kata tambahan aja. Kayak sebelum cuaks kan ada selebeo. Ya kayak gitu aja sebenarnya. Iya betul. Terus nih, yang ini ya, tadi itu karena masih di tren TikTok nih, ada nih salah satu lagi yang mungkin emang beberapa bulan ke belakang gitu, tapi udah mulai menghilang nih, atau enggak di teman-teman masih FYP gitu ya, yaitu tentang tren nikah di KUA. Ini seru sih kalau dibahas. Oh iya sih. Buat teman-teman juga nih, jadi tapi gimana nih pandangan Kang Afif tentang nikah di KUA gitu, di spill dikit gitu. Bagus. Ya, gue berpendapat tren nikah di KUA itu bagus dan perlu dipertahankan. Ya walaupun kan manusia itu pemikirannya beda-beda. Ada yang berpikiran, nikah itu kan sekali seumur hidup. Betul. Masa di KUA aja. Iya. Tapi kalau misalkan kita ngeliat sisi positifnya kan, ini
memudahkan orang untuk menikah, khususnya untuk yang belum mampu. Jadi ketika nikah semakin dimudahkan, maka angka perzinahan semakin turun. Gitu Kang Joko. Nih ada nih Kang dari Karin nih komen, kayaknya dia lagi nonton, komen nih, Kang tetangga saya julid soalnya jadi gak bisa nikah di KUA, gimana Cen? Gak usah ngurusin omongan orang. Ingat, kita itu nggak pernah bisa membahagiakan semua orang. Yang menjalani kehidupan itu kita. Betul. Bukan tetangga, bukan orang lain. Dan ada juga satu perkataan itu, tidak ada manusia yang selamat dari lidah manusia. Betul. Jadi mau sebaik apapun kita, mau apapun yang kita lakukan, pasti akan selalu ada orang yang menggunjing. Jadi udahlah, yang kayak gitu lupain aja. Tapi ingat, nggak boleh tren ini dijadiin sesuatu untuk merendahkan wanita. Ketika kita punya uang yang lebih, kita punya keuangan yang memadai, coba muliakan wanita. Dan ingat, yang namanya walimah, pesta, resepsi itu kan disunahkan oleh Nabi, disunahkan oleh Rasulullah SAW. Disunahkan berarti. Dan juga Rasulullah itu waktu nikah sama Khadijah, maharnya bukan main, nggak main-main. Jadi harus menyesuaikan kondisi kita. Walaupun emang ada keterangan hadis yang mengatakan itu sebaik-baiknya wanita yang paling berkah, bukan wanita yang paling berkah adalah wanita yang paling mudah maharnya. Mudah, bukan murah. Mudah itu artinya nggak mempersulit, sesuai dengan kemampuan kita gitu. Oke, yang penting ada calonnya. Percuma nih mau ikut tren di KUA tapi belum ada calon nih. Ini buat Karin nih. Jadi jangan didengerin gitu ya tetangga yang julid. Kalau udah saling cinta, kedua orang tua setuju, ya langsung aja. Buat apa sih lama-lama? Enak kan dalam pernikahan kan, halal. Makan bareng berpahala. Tidur bareng dapat pahala. Main bareng dapat pahala. Ladang pahala itu, boy. Aduh, jadi pengen nikah. Oke nih Kang Apip, karena kita udah ngobrol-ngobrol panjang banget gitu ya tentang yang lagi tren-tren nih. Dari mulai tadi yang tren batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia, terus masuk lagi ke masuk sekolah jam 5 subuh, terus ke tadi yang ngemis di konten live TikTok gitu, terus kita cuak gitu ya, tadi tren cuak gitu, dan yang terakhir tadi barusan gitu ya tentang tren nikah di KUA, dan itu banyak banget gitu ya manfaatnya buat di ormas kali ini ataupun obrolan mahasiswa kali ini. Nah, gimana nih menurut Kang Apip, kita sambil closing statement ke penonton gitu ya. Pesan nih buat Gen Z gitu ya, ataupun jadi Genjer ya. Gen Z, oke, Gen Z berarti ya, Gen Z, ataupun untuk para pemuda nih yang lagi kece-keceknya gitu ya, bahwa mereka itu menjadi menjadi sarangnya untuk mengomentari atau menjadi netizen yang sarkas gitu ya di internet. Gimana sih pesan dari Kang Apip buat para pemuda dan Gen Z ini? Oke, mungkin closing statementnya, pemuda itu egonya terkadang masih belum stabil sehingga ingin terus berbicara dan mengkritik. Tapi ingat, mulutmu adalah harimaumu. Jangan pernah berkata apapun yang bukan engkau di bidangnya, yang nggak kamu kuasai, dan yang nggak kamu tahu, karena itu bisa menjadi bumerang untuk kamu. Cuak sih ya. Wah, luar biasa ya statement dari Kang Apip ini, dan itu merupakan closing dari podcast pada malam hari ini gitu ya. Buat teman-teman yang dari awal udah nonton sampai akhir, itu jangan lupa untuk untuk diserap gitu ya ilmu yang tadi dari Kang Apip, banyak banget yang ini mah kita sebenarnya lebih ke happy aja sih, dibawa santai gitu ya podcastnya. Jadi harus diterapkan gitu ya, dari mulai tadi nih, jaga ucapannya. Kalau kita mau komen itu dipikir dulu nih sebelum kita ngetik tuh, kalau kita ngetik ini sakit gak ya ke orangnya. Nah itu kalau ada tukang bakso tiba-tiba bahaya. Tukang bakso bukan sembarang tukang bakso nih, ternyata Intel. Teman-teman bisa hilang tuh pasti.
Nah, terima kasih saya ucapkan gitu ya ke Kang Apip atas waktunya udah mau diajak ngobrol ngaler ngidul tapi ngobrolnya ada temanya gitu. Lagi tren di masa sekarang gitu. Dan mungkin terima kasih nih kepada teman-teman semuanya yang udah nonton podcast Ormas edisi hari ini. Jangan lupa untuk tonton terus Ormas episode selanjutnya karena akan banyak sekali obrolan mahasiswa yang pastinya seru, banyak ilmunya, pelajarannya, terus apa lagi kan? Wah banyak lah manfaatnya gitu ya, dan sama orang-orang yang berbeda gitu, gak sama kita terus gitu ya, betul. Oke, sekian dari podcast pada malam hari ini. Saya Joko Sama Afrisi dan saya Muhammad Afif. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.